Baik, anak-anak kemarin kita sudah belajar sebetulnya secara singkat, ringkas tentang unsur pembangun puisi. Nah, kali ini Ibu akan coba lebih memperdalam apa saja sebetulnya yang menjadi unsur-unsur pembangun puisi. Nah, ada beberapa pendapat dari ahli, Ibu ingin sampaikan yang opsi atau pilihan paling lengkap. Jadi menurut Richard tahun 91 itu menjelaskan bahwa unsur dari pembangun puisi itu dibagi menjadi dua jenis. Ini struktur batin dan juga struktur fisik. Nah, kita coba pelajari satu-satu dulu. Struktur batin ini juga sering disebut sebagai hakikat dari puisi. Nah, apa saja yang melingkupi atau yang menjadi unsur dari struktur batin? Yang pertama adalah tema atau makna, atau kalau bahasa Inggris itu sense-nya. Nah, di puisi ini apa sebetulnya bukan mengajarkan sih, membahas tentang apa gitu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa puisi itu adalah sebuah media dari bahasa. Nah, jadi tataran bahasa itu dapat berhubungan dengan makna, sehingga dalam sebuah puisi itu harus terkandung makna. Nah, baik makna itu berada pada setiap kata, baris, pada bait, ataupun keseluruhan. Jadi berbeda dengan teks-teks artikel pada umumnya gitu ya, karena puisi ini bahasa sastra, sehingga bahkan dari setiap katanya itu mengandung sebuah makna. Oke? Yang kedua, ini adalah tentang rasa, nah atau feeling. Jadi ini adalah sebuah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Tema ini kaitannya dengan latar belakang sosial atau psikologi dari penyair itu sendiri. Nah, sama seperti novel gitu ya. Latar belakang cerita, kemudian aspek kebudayaan itu turut menjadi andil atau berperan besar terhadap jenis atau struktur atau puisi itu terbuat begitu. Bisa juga kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tone. Tone itu bahasa Indonesianya nada. Nah, nada ini bagaimana sikap penyair terhadap pembaca. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Tentunya ya, semuanya saling berkaitan. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada yang menggurui kah atau mendiktekah? Oke, Ibu tulis aja di sini. Menggurui atau mendikte atau bekerja sama sifatnya, atau bahkan menyerahkan sepenuhnya terhadap pembaca. Nah, ini di dalamnya bisa ada juga yang penyairnya tuh bernada sombong atau menganggap bodoh atau menganggap rendah dari pembacanya. Nah, terakhir ini adalah amanat dari puisi. Bisa amanat, tujuan, atau maksud, intention gitu ya. Apa sebetulnya penyair itu menciptakan puisi untuk apa? Nah, bisa saja untuk mencurahkan segala gundah gulana, perasaan, kesedihan, kesenangan. Nah, ini semua adalah hakikat puisi. Kalau kita mengetahui ini kan sebetulnya gambaran besar dari sebuah puisi itu diciptakan. Nah, seperti sesuai dengan KD yang ditentukan bahwa tujuan akhirnya adalah kita ingin menciptakan, membuat karya sebuah puisi. Tentu tidak mudah, tapi ingat bahwa ini adalah materi kita terakhir. Kita masih punya cukup waktu sangat panjang untuk bisa menyelesaikan materi ini. Oke. Yang kedua adalah struktur fisiknya. Nah, kalau tadi struktur batin itu tentang hakikat puisi, struktur fisik ini lebih pada metode puisi. Nah, jadi kalau struktur batin itu rumahnya, nah struktur fisik itu isinya gitu, ya, perabot-perabot yang ada di dalam rumah. Ini sarana-sarana digunakan oleh penyair untuk mengungkapkan dari hakikat puisi yang tadi. Apa saja, Ibu? Yang pertama adalah tipografi. Tipografi itu adalah perwajahan puisi. Apakah bentuk puisinya itu penuh kata-kata, kemudian kanan kiri rata, pengaturan barisnya seperti apa,
hingga penulisan dari baris puisi itu sendiri gitu, apakah dimulai dengan huruf kapital atau dengan tanda titik. Nah, itu semuanya menunjukkan atau menentukan dari pemaknaan terhadap puisi. Lalu yang kedua adalah diksi. Nah, sudah mengenal ya, diksi itu adalah pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair. Ingat bahwa puisi itu bentuk karya sastra yang lebih sedikit kata-kata yang dapat, tapi pemilihan kata-kata tadi itu bisa mengungkapkan banyak hal gitu. Beda kalau misalnya dalam bentuk tulisan artikel, novel. Sehingga makna dari kata-kata itu harus dipilih secermat mungkin. Ya, akan kita pelajari nanti bagaimana pemilihan diksi yang tepat, keselarasan bunyi dan juga urutan kata. Selanjutnya adalah imaji. Nah, kemarin udah ada tuh imaji, perasa, peraba. Nah, jadi imaji itu kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apakah penglihatankah, pendengarankah, perasaankah gitu. Nah, secara umumnya nanti imaji dibagi menjadi 3. Kalau seperti cara kita belajar ya, ada yang sifatnya auditif, pendengaran atau suara, visual, ini berarti penglihatan, dan raba atau sentuh, ini adalah imaji taktil, perabaan atau sentuhan. Oke. Selanjutnya nomor 4. Ini adalah kata konkret. Nah, sudah ada kemarin kata konkret, kalau udah belajar. Jadi kalau kata konkret itu berarti ya kata-kata yang dapat mengungkapkan dengan, yang dapat diungkap atau dapat ditangkap dengan indera yang memunculkan kata imaji tadi begitu. Jadi misal salju ya, salju itu kan kata konkret, tapi sebetulnya bisa membawa makna, misal kebekuan hati, kebekuan cinta, kehampaan hidup. Nah, kalau kata konkret rawa-rawa gitu, rawa itu kan ya daerah yang bagaimana? Melambangkan tempat kotor atau tempat hidup, kemudian bumi, kehidupan. Nah, itu adalah kata-kata konkret. Ingat bahwa ini kata-kata yang ditangkap dengan indera yang memunculkan imaji. Jadi kalau dibayangin tuh ini kayak menunjukkan, menggambarkan situasi seperti ini loh, A, B, C gitu. Selanjutnya nomor 5 adalah bahasa figuratif. Nah, figur berarti ini adalah bahasa kias yang dapat meningkatkan efek atau menimbulkan konotasi tertentu. Nah, jadi bahasa figuratif ini juga menyebabkan puisi menjadi prismatis. Waduh, apa maksudnya, Bu? Itu kalau kita belajar prisma segitiga gitu kan, kalau dipancarkan satu cahaya putih itu bisa memunculkan warna-warna pelangi. Nah, ini juga tadi di bahasa figuratif itu dari satu kata tapi bisa memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. Nah, kata lain dari bahasa figuratif itu adalah majas. Kemarin udah belajar majas di video sebelumnya, apa aja? Ya, ada metafora simile, personifikasi, nanti lebih banyak lagi ada repetisi, anafora, pleonasme. Nah, nanti kita bahas saat sinkronus ya. Kemudian ada versifikasi. Nah, versifikasi ini hubungannya dengan rima, ritme atau metrum. Ini adalah berarti persamaan bunyi baik di awal, di tengah, atau di akhir. Nah, secara garis besar itu nanti ada cakupan dari rima atau versifikasi ini anak-anak. Ada yang berbentuk onomatop tulisannya ya. Ini tiruan terhadap bunyi. Misal bunyi dengan memberikan efek magis terhadap puisi. Lalu ada juga bentuk interpola bunyi yang menunjukkan aliterasi, asonansi, bisa persamaan akhir, persamaan awal. Nah, ini akan lebih kita pelajari juga nanti pada saat sesi sinkronus. Pola bunyi. Dan terakhir adalah pengulangan.
Kalau yang sering dan mudah untuk diidentifikasi ya yang terakhir ini, pengulangan. Misal biasanya akhirannya i atau akhirannya a gitu. Oke. Nomor 7 selanjutnya adalah gaya bahasa itu sendiri. Jadi penggunaan bahasa yang tepat itu dapat menimbulkan efek konotasi tertentu. Ingat bahwa bahasa sastra itu seringnya bahasa-bahasa yang tidak langsung atau bahasa yang menimbulkan konotasi ya. Untuk selanjutnya, nah kita akan mempelajari jenis-jenis puisi. Jadi berdasarkan zamannya itu nanti puisi ada 2 jenis. Sesuai zaman berarti puisi lama dan puisi kontemporer atau puisi baru, puisi modern. Apa yang menjadi ciri khas dari keduanya? Nah, kalau puisi lama itu biasanya cirinya dulu ya. Kita bahas ciri-ciri dulu. Ini merupakan puisi rakyat yang nama pengerangnya tidak dikenal, alias anonim. Karena bersifat puisi rakyat. Nah, karena anonim tadi, kenapa kok bisa disampaikannya lewat mulut ke mulut? Jadi termasuk sastra lisan. Dan harus terikat oleh bukan harus nih. Zaman dulu tuh sangat-sangat terikat oleh aturan-aturan. Aturannya apa? Aturan jumlah baris, aturan jumlah suku kata, aturan rima. Nah, ini semua sangat-sangat pakem atau diatur. Sementara ciri-ciri puisi baru itu biasanya memiliki bentuknya rapi atau simetris. Ini kalau dari segi penulisannya ya, rata kanan rata kiri gitu. Jangan dinaikin kalau gitu. Nah, terus ada banyak menggunakan pola sajak pantun syair. Jadi polanya dipakai adalah pola pantun syair. Kemudian, untaian dari barisnya ini hanya atau seringnya terdiri dari 4 seuntai. Dan persajakan akhirnya cenderung teratur. Persajakan teratur. Nah, sekarang kalau dari jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya apa, Bu? Dari puisi lama baik puisi baru itu ada banyak jenis. Ini judulnya Ibu dan kalian sama-sama belajar gitu ya. Yang jenis puisi lama itu ada mantra, ini kata-kata yang dianggap memiliki kekuatan gaib gitu, atau kalau di Harry Potter mungkin ininya ya, spelling itu berarti mantranya gitu. Lalu ada yang kedua adalah pantun. Nah, ciri-ciri pantun di SMP udah belajar sih, yang sajaknya AB-AB, terus di tempat baris, tiap barisnya biasanya 8-12 kata gitu kan ya. Nah, lalu yang ketiga ada Carmina. Carmina itu pantun kilat, seperti pantun tapi cuma pendek, biasanya cuma 2 baris gitu aja. Lalu ada Seloka. Seloka itu apa, Bu? Seloka itu pantun yang saling berkaitan. Nanti juga Gurindam. Wah, ini bahasa-bahasa sastra sekali ya. Ini puisi yang tiap baitnya terdiri atas 2 baris, sajaknya a, itu Gurindam. Lalu ada syair. Ini dari Arab, biasanya terdiri di 4 baris, sajaknya a juga. Dan ada nanti talibun, pantun genap. Oke, itu cukup tahu saja. Lalu untuk puisi baru, jenisnya apa saja? Ada yang namanya balada. Ini berarti balada jagung. Balada jagung sih. Ini adalah puisi yang berisi kisah atau cerita. Lalu ada himne. Ini puisi pujian untuk Tuhan. Kalau kemarin himne guru, nah itu termasuk puisi juga gitu, tapi yang dinyanyikan. Nah, itu adalah himne.
Lalu ada ode, itu sanjungan untuk orang yang berjasa, gayanya sangat resmi, beranda anggun. Lalu ada epigram. Kalau epigram ini berisi tuntunan atau ajaran hidup. Ini lebih ke keagamaan biasanya kalau epigram. Ada romansa. Nah, ini yang sekarang populer itu banyak kayak Dilan itu bahasa-bahasa. Tadi itu lebih ke novel ya. Ini puisi yang isinya ya luapan cinta kasih terhadap pasangan. Ada elegi. Nah, kalau romansa lebih ke romantis, elegi lebih ke yang sedih-sedih. Gitu, ratapan kesedihan karena misalnya kematian. Terakhir ada satir. Nah, satir ini yang tahu lah ya, berisi sindiran atau kritikan. Nah, ada satu lagi jenis sebetulnya puisi kontemporer itu yang lebih terbaru lagi yang sekarang. Ada puisi konkret, puisi beling, sama puisi mantra. Nah, ini cukup tahu saja dulu karena ini termasuk sudah ranahnya sastra dan ibu tahu di mana kemampuan ibu gitu ya. Nanti kan kita pelajari lebih mendetailnya pada saat sinkronos saja. Oke, selamat belajar, tetap semangat. Bismillah.